Halo brosis, selamat datang kembali di Moto Info Channel. MotoGP lovers, bukan rahasia lagi berita mengenai pembalap MotoGP selalu menarik untuk dibahas, terutama mereka yang telah mempunyai nama besar seperti contohnya Marc Marquez. Sebagai pembalap di era MotoGP modern, Marc merupakan seorang pembalap yang sangat fenomenal, bahkan namanya langsung melambung seperti nama besar sang legenda Valentino Rossi. Bagaimana tidak, sejak bergabungnya Marquez bersama tim Repsol Honda pada 2013 dia langsung bisa membukukan kemenangan pertamanya bersama Honda. Tentu saja kenyataan itu telah membuat tercengangnya para pembalap senior dan membuat repotnya Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo sebagai pembalap yang tengah berkuasa saat itu. Kepiawaian Marc mengendarai motor Honda dengan gaya balapnya yang agresif cukup membuat banyaknya kontroversi. Bahkan beberapa kali Marc bersitegang dengan Lorenzo, ini terjadi sebelum peristiwa Sepang Clash. Sepak terjang Marc tidak berhenti sampai di situ, karena kemudian di tahun pertamanya ketika berada di kelas Premier ia kembali mencatatkan sejarah sebagai pembalap rookie yang bisa menjadi juara dunia. Ya, bagaimanapun juga Marc Marquez adalah sebagai pembalap bertalenta luar biasa, meskipun di dalam perjalanan karir balapnya selalu menimbulkan kontroversi. Namun harus diakui suka atau tidak suka, dunia balap MotoGP pamornya semakin terangkat dengan adanya persaingan semacam itu. Kisah manis itu berlanjut dengan keperkasan Marc di lintasan, pada saat itu tak seorang pun pembalap yang bisa menaklukkan kecepatannya karena ia termasuk pembalap yang gila dan sangat berani mengambil resiko. Tidak sedikit pembalap MotoGP yang menjadi korban karena keagresifannya di tikungan. Tapi di balik itu gaya menikung elbow down-nya telah menjadi perubahan baru di dalam dunia balap MotoGP. Secara beruntun Marc Marquez menjadi juara dunia, dan itu adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dibendung. Menyatunya karakter motor Honda dengan bakat alami Marc, jelas merupakan sesuatu tantangan bagi para rivalnya. Tetapi di balik itu ada nama besar Dani Pedrosa yang seolah tenggelam padahal ia adalah pembalap sekaligus pengembang bagi RC212 dan 213V. Puncak kontroversinya terjadi pada tahun 2015 yaitu ketika seri MotoGP bergulir di Malaysia di mana pertarungan sengit antara Marc Marquez vs Valentino Rossi. Kala itu, di awal musim ketika api permusuhan itu mulai membara di saat balapan di seri Argentina, Marc Marquez yang memimpin balapan sejak race dimulai seolah tak tersentuh dan mustahil untuk dikejar karena gap yang terlalu jauh. Namun pada ketanyaannya ketika race tinggal menyisakan beberapa lap lagi, sang maestro Valentino Rossi berhasil mengejarnya lalu terjadilah pertarungan sengit. Harus diakui, Marc saat itu terlihat panik dan kegilaannya kembali muncul, akibatnya gaya sembrononya kembali diperlihatkan. Marc terlalu memaksakan diri masuk dan keluar tikungan hingga ia menubruk bagian belakang Rossi kemudian terjatuh di siken karena tersentuh ban belakang Rossi. Kemudian di seri-seri selanjutnya persaingan itu semakin meruncing, dikala Rossi menuduhnya telah melakukan kecurangan dengan menghalang-halanginya, tetapi pernyataan itu pun bukan tanpa alasan karena data menunjukkan kecepatan motor Honda ada di atas Yamaha M1. Pada akhirnya hingga MotoGP tahun 2015 berakhir perseteruan mereka tidak pernah benar-benar padam. MotoGP lovers, seperti yang kita tahu Marc Marquez berhasil menjadi juara dunia sebanyak 8 kali. Di antaranya 6 kali di kelas primer, 1 kali di kelas 125 cm3 dan 1 kali di kelas Moto2. Semuanya di atas motor Honda, tetapi kisah manisnya bersama tim Repsol harus berakhir tragis ketika musim 2020 bergulir. Talenta dan kepiawaiannya seperti terbunuh oleh senjatanya sendiri, yaitu mesin Honda. Hampir 1 musim penuh ia terbaring di bekap cedera, dan sejak saat itu mentalnya hampir saja runtuh karena frustasi karena motor Honda yang tak kunjung membaik. Jangankan untuk menjadi juara dunia, untuk sekedar finish saja Marc seperti sudah tidak mampu, akhirnya dengan segala konsekuensinya Marc berani meninggalkan Honda demi bisa kembali mengangkat moralnya, meski kontraknya masih menyisakan 1 musim lagi. Oke MotoGP lovers, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada yang kurang berkenan mohon maklum. Terima kasih.